Bab 2324, Akhiri Perang dengan Perang 1. Master Hardy dari kuil tanpa nama yang terletak di pinggiran barat kota Neo sangat kuno. Karena Valentino telah membunuh sangat banyak orang, Master Hardy bahkan tidak ingin melihat Valentino. Menurut Master Hardy, dia percaya dengan keras kepala kalau segala sesuatu memiliki roh. Kapanpun itu, membunuh adalah dosa. Awalnya, Valentino khawatir kalau Master Sunowo memiliki kepribadian yang sama dengan Master Hardy, maka dia mungkin akan kembali tanpa hasil. Namun saat ini, kata-kata Master Sunowo benar-benar mengejutkan Valentino. Petapa ini bukan petapa biasa. Bukan hanya Valentino yang tercengang, tapi banyak orang di sekitarnya juga tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan membelalakan mata. Ini tidak sama dengan kesan mereka terhadap Master Sunowo. Dulu, Master Sunowo mengajari orang agar tidak membunuh dan dia juga mengatakan bahwa segala sesuatu memiliki roh. Saat ini, kenapa dia mengucapkan kata-kata seperti itu? Wanita itu tentu saja merasa tidak senang, jadi dia segera menggertakkan giginya dan berkata, "Master Sunowo, bukankah sebelumnya Anda berkata surga memiliki kebajikan kehidupan yang baik dan Buddha menyelamatkan semua makhluk hidup, jadi kita tidak boleh membunuh dengan mudah?" Sekarang dia sedang mencoba segala cara untuk mengusir Ruby dan Valentino. Ucapan dan perbuatan itu berbeda. Buddha memiliki cinta yang besar. Dia bahkan memilih memotong dagingnya sendiri untuk memberi makan elang. Tapi itu tidak berarti setiap orang harus melakukan tindakan cinta yang begitu besar. Terkadang, pembunuhan dihentikan dengan pembunuhan. Jadi, perang adalah satu-satunya cara untuk menghentikan perang. Ketika Master Sunowo selesai berbicara, semua orang tidak bisa berkata-kata. Pembunuhan dihentikan dengan pembunuhan. Perang diakhiri dengan perang. Menyelamatkan lebih banyak nyawa dengan sejumlah nyawa. Saat itu, jika Valentino tidak menolak situasi Ruby, baik dia maupun Ruby mungkin tidak akan berakhir dengan baik. Akhir terbaik adalah Ruby dipermalukan, begitu juga dengan Valentino. Mereka bahkan akan langsung dibunuh oleh Trai dan yang lainnya. Menurut Master Sunowo, perilaku macam itu adalah kebodohan. Bagi Buddha, itu bodoh. Menganut agama Buddha bukan meminta kalian mati. Membiarkan dirimu dibunuh itu sangat bodoh. Kalimat terakhir Master Sunowo adalah ringkasan dari masalah itu. Yang lain pun tidak berani berpendapat lagi. Aku mengerti. Ruby menghela napas, lalu dia menatap Valentino sambil berkata dengan serius. "Tino, kamu tidak bersalah." Valentino mengulurkan tangan untuk menggosok ujung hidungnya, kemudian dia melirik Master Sunowo yang berada di kejauhan. Valentino sangat menyukai Master Sunowo. Setidaknya, dia tidak bertele-tele dan keras kepala seperti Master Hardy. Hal ini membuat Valentino merasa sangat nyaman. Valentino juga menjadi lebih percaya diri terhadap hal selanjutnya. Semua orang berhenti berbicara dan makin banyak orang yang berkumpul di sekitar. Sekarang Valentino baru menyadari betapa kuatnya daya tarik Master Sunowo. Dia bahkan tidak perlu sengaja mengumumkan dirinya sendiri. Semuanya datang dengan sendirinya. Namun, banyak orang di sekitar dan bahkan beberapa orang dari kota yang berlari menghampiri Master Sunowo. Dalam sekejap, Master Sunowo dikelilingi oleh 500 orang lebih. Semuanya tampak serius dan kusyuk. Mereka seakan-akan sedang berziarah. Master Sunowo juga merupakan orang negara Nagon. Di wilayah barat, kebanyakan orang tidak menyukai orang negara Nagon. Jadi, bisa dibayangkan betapa sulitnya bagi Master Sunowo untuk memiliki statusnya yang saat ini. Kalau orang negara Nagon lainnya ingin mengunjungi pemandangan alam wilayah barat, mereka hanya bisa tinggal di kota-kota kecil ini. Bagi mereka, mereka tidak hanya harus membayar harga hotel yang lebih mahal, tapi juga mengalami serangkaian perlakuan tidak adil. Akan tetapi, semua itu seakan-akan sama sekali tidak terjadi pada Master Sunowo. Setiap orang sangat menghormati Master Sunowo. Setidaknya orang-orang yang hari ini hadir benar-benar datang dengan ikhlas untuk mendengarkan khotbah Master Sunowo. Sudah waktunya. Mari kita mulai. Master Sunowo tidak berbicara sepanjang waktu. Lalu,
Dia melirik matahari di langit dan mulai duduk bersila. Orang-orang di sekitar juga mengikuti gerakan Master Snow. Mereka duduk di tanah dan sama sekali tidak peduli. Valentino tentu melakukan hal yang sama. Dia duduk bersila di tanah bersama Ruby. Seorang wanita menatap Master Snow dengan cemas sambil berkata, "Master Snow, temanku sedang perjalanan kemari. Dia bilang Anda harus menunggunya, tapi dia masih jauh dari sini. Semuanya tergantung pada takdir. Karena dia tidak bisa datang, kita tidak perlu menunggunya lagi." Namun, Master Snow melambaikan tangannya dan sama sekali tidak berniat untuk menunggu. Tapi, wanita itu masih merasa sedikit enggan. Akan tetapi, Master Snow sudah menyipitkan matanya dan mengabaikannya. Kalimat semuanya tergantung pada takdir sudah cukup untuk menunjukkan segalanya. Sudah waktunya untuk berkhotbah, tapi orang itu belum datang, yang berarti itu bukan takdirnya. Jika dia tulus, seharusnya dari tadi dia sudah berada di tempat ini. Karena dia tidak tulus, untuk apa dia datang? "Duduklah." Master Snow melambaikan tangannya. Wanita itu terdiam selama beberapa detik sebelum akhirnya dia duduk dengan pasrah. Tak lama kemudian, suasana di lapangan menjadi serius. Semua orang menyatukan tangan dan memejamkan mata. Sedangkan saat ini Valentino merasa ingin tertawa. 2 hari yang lalu, kedua tangannya yang sedang bersatu ini berlumuran darah. Namun sekarang, dia malah sedang duduk bersila sambil mendengarkan ajaran agama. Dia bukan menertawakan ajaran agama, dia hanya menganggap dirinya konyol. Valentino telah membunuh orang, tapi saat ini dia akan mendengar ajaran agama. Hal semacam ini benar-benar membuatnya ingin menertawakan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Master Snow menoleh ke arah Valentino, lalu berkata, "Kamu sudah boleh keluar." "Hah?" Valentino tercengang, kemudian dia menatap Master Snow dengan curiga. Yang lain juga tercengang. Mereka menoleh dengan terkejut, kemudian menatap Valentino selama beberapa detik. Setelah itu, beberapa orang tertawa terbahak-bahak. Bukankah ini pemuda yang tadi dilaporkan telah membunuh orang? Sepertinya Master Snow benar-benar tidak menyukainya, jadi Master Snow mengusirnya. "Aku benar, kan? Dia telah membunuh orang. Jadi Master Snow pasti tidak akan membiarkannya tinggal dan mendengarkan ajaran agama. Cepat pergi! Apakah kamu tidak mengerti kata-kata Master Snow?" "Oh, maafkan aku. Seharusnya aku tidak berbicara seperti itu. Itu dosa. Sudahlah. Kami tidak akan memarahimu, tapi kamu cepat pergi. Jangan membuang waktu semua orang." Semua orang terus berbicara, seolah-olah Valentino telah menjadi target mereka. Setiap orang menatap Valentino dengan sinis. Apa dia mengira siapa saja boleh datang menemui Master Snow? Benar-benar konyol. "Kamu tidak perlu tinggal di sini. Pergi berdiri di samping." Master Snow melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Valentino bangun dan pergi. "Kenapa?" tanya Valentino dengan bingung. "Karena kamu tidak tulus, kamu tidak perlu tinggal di sini." Jelas Master Snow dengan tegas. Valentino langsung terdiam. Apakah dia tulus? Dia memang tidak cukup tulus. Namun, apakah ratusan orang yang hadir ini tulus? Bab 2325, berbeda 2. Valentino terdiam selama 2 detik, lalu dia mengangkat kepalanya untuk menatap Master Snow. Saat ini Ruby tetap diam, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Saat menghadapi Trow yang galak, Ruby bahkan berani menghadapi mereka demi Valentino. Akan tetapi, Ruby tidak akan pernah berani bersikap lancang terhadap Master Snow karena dia sangat menghormati Master Snow. "Master Snow, aku dapat menjaminmu kalau di antara ratusan orang ini, masih ada orang yang tidak tulus." Valentino mengerutkan keningnya dan menatap Master Snow sambil bertanya, "Jadi, kenapa kamu harus mengusirku?" "Aku bukan ingin mengusirmu. Aku hanya menyuruhmu pergi berdiri di samping. Karena kita bukan orang yang sama. Apa kamu mengerti?"
Master Sunowo menatap Valentino dengan tenang dan tegas. Tatapan mata yang datar itu berhasil membuat jantung Valentino berdebar. Dia merasa dirinya seperti telah terlihat. Dia merasa seolah-olah dia tidak mengenakan sehelai pakaian pun dan terekspos di publik. Semua rahasianya terlihat. Perasaan ini membuat Valentino merasa sangat tidak nyaman. Dalam hati Valentino menghela napas. Mereka berbeda. James yang merupakan murid Master Hardy juga pernah mengatakan kalimat yang sama. Valentino benar-benar tidak mengerti bagaimana Master Hardy dan yang lainnya bisa melihatnya. Karena Master Hardy berasal dari kota Neo, dia mungkin pernah mendengar beberapa hal tentang Valentino. Namun, ini jelas-jelas pertama kalinya Valentino dan Master Sunowo bertemu. Master Sunowo sudah bisa melihat kalau Valentino memiliki dosa yang tak terhitung jumlahnya. Ada beberapa hal yang bahkan sains tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Melihat Valentino masih tidak bergerak, Master Sunowo berkata lagi, "Kamu pergi tunggu di samping. Jangan membuang-buang waktuku. Kamu datang ke sini bukan untuk mendengarkan khotbahku, tapi hanya untuk tujuan di hatimu. Karena memang seperti itu, kenapa kamu mau mempersulitkan dirimu sendiri lagi dan membuang waktumu dengan duduk di sini?" Kali ini, Valentino membelalakan matanya. Apa Master Sunowo benar-benar bisa meramal masa depan? Sepertinya kali ini Valentino benar-benar sudah menemukan orang yang tepat. Kalau begitu, James yang merupakan murid Master Hardy tidak menipu Valentino? Bisakah Master Sunowo memberi Valentino petunjuk? Makin Valentino memikirkannya, dia makin bersemangat. Mungkin Master Sunowo benar-benar bisa membimbingnya sehingga dia bisa menemukan Angel secepat mungkin. Saat memikirkan hal ini, Valentino makin bersemangat. Namun, sekarang masalahnya adalah Master Sunowo bahkan tidak membiarkan Valentino duduk di tempat ini. Bagaimana Master Sunowo bisa menjawab pertanyaan Valentino? "Meskipun kamu tidak tertarik pada agama Buddha, kamu tulus ingin bertemu denganku. Jadi, itu adalah dua hal yang berbeda. Setelah aku berkhotbah, aku akan berbicara denganmu sendirian untuk menjawab keraguanmu," ujar Master Sunowo lagi sambil melirik Valentino. Ucapan Master Sunowo membuat Valentino melebarkan matanya lagi. Orang lain juga kebingungan. Awalnya, mereka mengira Master Sunowo akan mengusir Valentino. Sekarang mereka baru mengerti kalau Master Sunowo akan memberikan Valentino perlakuan khusus. Setelah mendengar itu, semua orang pun memandang Valentino dengan iri. Jelas merupakan sebuah kehormatan besar untuk dapat perlakuan khusus Master Sunowo. "Oke, terima kasih." Setelah beberapa saat, Valentino bangkit lalu langsung berjalan sejauh beberapa puluh meter. Kemudian, dia menunggu dengan tenang. Karena Master Sunowo sudah berjanji, Valentino tidak perlu khawatir. Pertapa tidak pernah berbohong. Master Sunowo pasti akan menepati janjinya. Valentino berdiri di bawah pohon, kemudian dia berkata pada dirinya sendiri, "Master Sunowo memang berbeda dengan Master Hardy yang di kota Neo. Kalau itu Master Hardy, sepertinya dia tidak akan banyak bicara denganku, kan?" Saat menghadapi Master Hardy, Valentino merasa sangat tertekan. Namun, saat berhadapan dengan Master Sunowo, Valentino sama sekali tidak merasa tertekan. Valentino bahkan merasa dia seakan-akan sedang berhadapan dengan seorang teman. Valentino berjalan beberapa langkah sambil menggosok telapak tangannya. Master Sunowo pasti bisa memberikannya jawaban yang memuaskan. Sekarang, yang bisa Valentino lakukan hanyalah menunggu dengan tenang. Setelah Valentino pergi, Master Sunowo mulai berkhotbah. "Tang!" Master Sunowo mengetuk kayu di depannya dengan lembut. Suara ketukan kayu langsung bergema dengan sangat jauh. Setelah itu, hati semua orang langsung menjadi tenang. Mereka merasa mereka seakan-akan berada di pegunungan, jauh dari hiruk-pikuk. Kemudian, suara Master Sunowo juga mulai terdengar. Setelah membaca kitab suci, Master Sunowo duduk di tanah dan menunggu dengan tenang. Ratusan orang di sekitar memejamkan mata dan mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Fuh! Setelah beberapa saat,
Ruby adalah orang pertama yang menghela napas panjang dan perlahan-lahan membuka matanya. Matanya tampak cerah, seolah-olah dia telah memahami banyak hal. Master Sunowo juga melirik Ruby dengan kagum. Hanya orang yang benar-benar tulus dan bijaksana dapat memahami arti tulisan suci yang baru saja Master Sunowo ucapkan dengan cepat. Saat ini, ketika melihat penampilan Ruby, tentu saja dia sudah mengerti. Kemudian, satu persatu orang juga perlahan-lahan membuka mata. Namun, ada beberapa orang yang tercerahkan, dan ada beberapa orang masih bingung. Kebijaksanaan adalah hal yang misterius. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat atau disentuh, tapi ia menentukan apakah kamu dapat melangkah lebih jauh di jalan agama Buddha. Bahkan, beberapa dari orang-orang ini berpura-pura. Semua orang telah membuka mata mereka. Jika mereka tidak membukanya, mereka akan tampak bodoh. Master Sunowo melihat semuanya, kemudian dia menyunggingkan seolah senyuman yang penuh arti. Dia tahu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Master Sunowo, saya ada keraguan dan ingin meminta Master untuk menjawab saya. Setelah itu, semua orang mulai bangun dan mengajukan pertanyaan kepada Master Sunowo. Ada juga beberapa orang yang ingin Master Sunowo meramalkan masa depan mereka. Namun, kepribadian Master Sunowo sangat aneh. Dia hanya membantu orang menjawab keraguan mereka, tapi dia tidak tertarik untuk meramalkan masa depan orang. Master Sunowo, saya benar-benar bingung. Tolong bantu menjawab saya. Sekarang saya hidup menderita setiap hari. Tolong saya. Seorang wanita langsung berlutut di tanah sambil memohon, seolah-olah dia tidak bisa hidup tanpa jawaban. Namun, ekspresi Master Sunowo tetap tidak berubah. Meskipun wanita itu sudah berlutut dan memohon, Master Sunowo tetap terlihat cuek dan bahkan tidak mengedipkan matanya. Jika ada sebab, pasti ada akibat. Kamu memiliki hasil hari ini karena apa yang dulu kamu tanam. Bab 2326, Penderitaan. Akhirnya, Master Sunowo berkata dengan nada yang penuh makna. Sekarang, kamu memintaku untuk menyelesaikan hasilmu. Menurutmu, apakah itu realistis? Master Sunowo benar-benar sangat berbeda dari Master Hardy. Setidaknya menurut Valentino, Master Hardy tidak akan pernah bersikap dan berbicara seperti itu kepada umat-umat. Namun, Master Sunowo berbeda. Dia bisa menjelaskan sebuah masalah hanya dalam beberapa kata. Sedangkan Master Hardy tidak akan begitu terus terang. Dia akan berbicara dengan halus. Wanita itu menghela napas, lalu berlutut sambil menangis. Namun, hati Master Sunowo jelas sangat kuat. Atau, bisa dikatakan dia sudah terbiasa melihat hal semacam ini. Karena itu, dia sama sekali tidak terlalu peduli. Dia hanya melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan berikutnya. Master Sunowo, saya juga mempunyai pertanyaan untuk Anda. Pada saat ini, Ruby segera berdiri lalu menatap Master Sunowo lekat-lekat. Apa itu? Ketika Master Sunowo berhadapan dengan Ruby, dia terlihat lebih baik. Valentino dapat melihat dengan jelas kalau sorot mata Master Sunowo menjadi lebih lembut. Meskipun tidak begitu kelihatan, Valentino masih bisa menyadarinya. Sepertinya Master Sunowo tahu siapa yang tulus dan tidak. Ruby, bisakah kamu mengantre? Benar. Kapan giliranmu bertanya? Master Sunowo, setiap kali Ruby adalah orang terakhir yang mengajukan pertanyaan. Hari ini dia tidak boleh memotong antrean. Begitu Ruby berdiri, dia diserang oleh banyak orang di sampingnya. Karena dulu ketika Master Sunowo, Ruby tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertanya. Seringkali setelah orang lain selesai bertanya, Ruby tinggal sedikit waktu saja untuk berbicara dengan Master Sunowo. Karena itu, saat hari ini Ruby berdiri, mereka merasa dia telah memotong antrean. Hal ini membuat mereka sangat tidak senang, jadi mereka mulai menegur Ruby. Namun, Master Sunowo hanya menatap kerumunan itu dengan datar sambil bertanya. Aku tidak menyuruh kalian mengantre. Bagaimana dia bisa disebut telah memotong antrean? Semua orang langsung tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak berani menantang Master Sunowo, jadi mereka tentu saja melampiaskan amarah mereka pada Ruby.
Ruby, kalau kamu tahu diri, cepat duduk. Ya, kamu boleh bertanya setelah kami selesai bertanya. Mengerti? 5 atau 6 wanita di samping Ruby mendengus. Siapapun yang beromong kosong lagi, aku akan membunuhnya. Pada saat ini, datang suara seseorang dari belakang. Suara itu terdengar sangat malas, tapi ia mengandung ancaman yang kuat. Ia juga dicampur dengan semacam ketegasan yang tidak perlu diragukan lagi. Kamu! Beberapa wanita itu pun menatap Valentino dengan marah. Ada Master Sunowo, tapi Valentino masih berani begitu sombong. Namun, Master Sunowo tidak berbicara untuk menghentikannya, jadi mereka tidak berani bersikap terlalu lancang. Lagi pula, selama 2 hari ini, berita mengenai Valentino menembak bunuh Eddie telah menyebar ke seluruh daerah perdesaan. Jadi, tidak ada yang berani memprovokasi Valentino. Maka dari itu, setelah Valentino mengucapkan kata-kata itu, yang lain langsung menutup mulut mereka. Termasuk beberapa wanita paruh baya itu. Mereka juga membungkam mulut mereka dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Master Sunowo bersikap seakan-akan masalah ini tidak ada hubungannya dengannya. Setelah semua orang tenang, dia menatap Ruby sambil berkata, "Bicaralah." "Baik. Terima kasih, Master Sunowo. Sekarang, saya juga merasa hidup saya tidak seperti yang saya inginkan. Saya telah bertahan selama lebih dari 20 tahun dan saya juga telah menanggungnya selama lebih dari 20 tahun. Saya tidak tahu apakah saya harus terus menanggungnya." Ruby menggertakkan giginya. Berdiri di lapangan ini, akhir dia mengucapkan kata-kata yang telah terkubur di dalam hatinya selama lebih dari 20 tahun. Ucapan Ruby membuat semua orang di sekitar terkejut. Menurut mereka, Ruby adalah seorang pekerja keras. Kerbau pun kalah darinya. Setidaknya ketika kerbau lapar, ia tahu ia perlu makan. Akan tetapi, Ruby selalu dipukuli dan dimarahi oleh suaminya. Dia sama sekali bukan sedang menjalani kehidupan manusia. Namun, setelah bertahun-tahun, Ruby tidak pernah mengeluh ke tetangganya, apalagi mengatakan hal buruk tentang suaminya. Hari ini, Ruby justru telah mengatakannya dengan berani. Dia mengutarakan isi pikirannya yang paling jujur. Siapa yang telah memberi Ruby keberanian itu? Mungkinkah pemuda bernama Valentino itu? Ketika semua orang mengira Master Sunowo akan menolak menjawab Ruby, Master Sunowo malah berkata, "Bagaimana menurutmu?" Tanggapan Master Sunowo membuat banyak orang sangat bingung. Karena Master Sunowo tidak pernah menjawab pertanyaan orang yang mengenai takdir. Namun, hari ini Ruby adalah pengecualian. Akan tetapi, meskipun ada orang yang benar-benar merasa kesal, mereka juga tidak berani mengatakan apa-apa. Posisi Master Sunowo di hati mereka memang sangat tinggi. "Aku ingin pergi dari sini, tapi aku merasa itu hanya akan menciptakan karma. Jadi, aku tidak tahu harus berbuat apa," kata Ruby sambil menangis. "Terakhir kali aku datang ke sini, seharusnya sudah 1/2 tahun yang lalu, kan? Aku ingat apa yang pernah kukatakan padamu. Penderitaan itu tidak ada habisnya," kata Master Sunowo dengan tenang sambil menatap Ruby. "Ya, aku ingat." Ruby menyeka mata dengan lengan bajunya, lalu dia mengangguk dengan serius. "Penderitaan itu tidak ada habisnya. Selama kamu bertobat, kamu akan menjadi orang yang baru." Setelah Master Sunowo mengatakan itu, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Master Sunowo tidak akan ikut campur dalam bagaimana Ruby memahaminya dan apa yang akan dilakukannya. Membantu orang memahami masa depannya sama dengan mengetahui rahasia surga. Akan tetapi, rahasia surga tidak boleh diungkapkan dengan mudah. Jika tidak, itu tidak akan menguntungkan siapapun. Aku sudah mengerti." Ruby berdiri di padang rumput selama beberapa detik, lalu dia duduk. "Selama kamu bertobat, kamu akan menjadi orang yang baru." Itu berarti dia harus berjalan keluar dari kehidupan yang penuh dengan penderitaan ini. Valentino yang sedang berdiri di kejauhan melipat lengannya di depan dada. Dia berkata pada dirinya lagi, "Menarik, sangat menarik."
Makin Valentino memahami Master Sunowo, dia makin merasa Master Sunowo sangat berbeda. Master Sunowo jelas-jelas bukan hanya seorang pertapa. Makin Valentino memikirkannya, dia makin menantikan percakapannya dengan Master Sunowo. Proses menyelesaikan keraguan kerumunan masih berlangsung. Waktu terus berlalu yang akhirnya perlahan-lahan telah mencapai akhir. Master Sunowo juga sedang menyimpan kayunya ke dalam tas kain yang dia bawa bersamanya. "Kak, itu dia orang!" Saat Master Sunowo hendak bangun, tiba-tiba terdengar teriakan seseorang dari kejauhan. Suara itu membuat banyak orang tanpa sadar menoleh. Begitu mereka melihat ke arah itu, semua orang langsung membelalakan mata mereka. Saat ini, terlihat ada banyak sekali orang yang sedang berjalan ke arah sini. Tampaknya setidaknya ada 200 atau 300 orang. Bab 2327. Siapa yang memberimu keberanian? 4. 200 atau 300 orang itu bukan apa-apa. Namun, mereka semua memegang senjata api. Orang-orang itu pasti dari kelompok prajurit bayaran wilayah barat. Kalau tidak, mereka tidak mungkin mempunyai begitu banyak senjata api. Hanya saja, kenapa orang-orang itu datang ke tempat ini? Ketika semua orang sedang kebingungan, orang-orang itu mulai berlari menuju ke Master Sunowo. Dalam sekejap, semua orang itu pun ketakutan. Ada apa ini? Jangan-jangan Master Sunowo telah menyinggung orang, jadi mereka datang untuk membalas dendam? Saat memikirkan itu, banyak orang yang terkejut. Kemudian, mereka tanpa sadar mundur 2 langkah. Meskipun di hati mereka Master Sunowo sangat penting, tidak ada yang berani melawan senjata api. Jika Master Sunowo benar-benar telah menyinggung orang-orang itu, maka orang-orang yang disebut sebagai umat ini pasti tidak akan ikut campur. Mereka juga tidak akan peduli. Namun, masih ada puluhan orang yang berdiri dengan teguh di samping Master Sunowo, itu termasuk Ruby. Drap, drap, drap. 200 atau 300 pemuda bersenjata itu terus berlari. Kaki mereka yang menginjak tanah menimbulkan suara yang berisik serta banyak sekali asap dan debu. Ketika orang-orang itu makin dekat, banyak orang melebarkan mata mereka lagi. Karena orang-orang itu benar-benar adalah anggota kelompok prajurit bayaran. Penghuni daerah perdesaan di tempat ini terkadang mengambil hasil panen mereka lalu pergi ke kota untuk menjualnya. Jadi, terkadang mereka akan bertemu dengan orang-orang itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya berwajah bekas luka tiba-tiba melompat keluar sambil berteriak pada kerumunan di depannya. "Minggir! Apa kalian bodoh? Cepat minggir!" Orang-orang di sekitar Ruby gemetar ketakutan, kemudian makin banyak orang yang mundur ke samping. Pada saat ini, mereka baru menyadari orang-orang itu datang bukan untuk mengusik Master Sunowo. Setelah memikirkan itu, mereka yang tadi diam-diam mundur berdiri di samping Master Sunowo lagi. Mereka seolah-olah akan maju bersama Master Sunowo. Saat ini, Valentino meletakkan lengannya di belakang punggung dan menyipitkan mata. Cahaya dingin melintasi matanya. Karena pria parubaya berwajah bekas luka itu adalah ketua daerah perdesaan ini, Troy. Troy tidak terlihat selama 2 hari ini, jadi ternyata dia telah keluar untuk mencari bantuan. Sekarang Troy memimpin orang dengan ganas. Hal yang ingin dilakukan sudah bisa ditebak. Valentino pernah memperingatnya jika Troy memprovokasi Valentino lagi, Troy pasti akan mati. Sekarang sepertinya Troy tidak menganggap serius perkataan Valentino. Drap, drap, drap. Di depan semua orang, Troy berlari sambil memimpin 300 orang itu ke arah Valentino. Tujuannya sangat jelas, dia ingin menghajar Valentino. Sedangkan Master Sunowo dan beberapa umat itu sepenuhnya diabaikan Troy. Menurut Troy, Master Sunowo dan orang-orang itu hanyalah sekelompok orang bodoh. "Hei, brengsek, kamu tidak merasa hebat lagi? Kamu tidak merasa hebat lagi? Hah?" Saat ini Troy sedang memegang sebuah SMG. Dia menunjuk Valentino sambil tertawa. Troy terlihat sangat sombong. Di belakangnya ada 7 atau 8 pria parubaya yang kemarin juga bermasalah dengan Valentino. Valentino menyipitkan matanya. Dia tidak terburu-buru untuk berbicara.
Ruby segera berjalan, lalu berdiri di samping Valentino. Haha, sepertinya Tuan Trai belum siap untuk menyerah. Dia memiliki 300 orang bersenjata. Pemuda itu tidak akan selamat. Banyak orang di sekitar tertawa sinis dan menghina. Tadi, Valentino masih bersikap angkuh dan bahkan membela Ruby. Sekarang, dia sudah mau ditembak mati, kan? Makin mereka memikirkannya, mereka pun merasa makin senang. Trai tertawa sinis, kemudian dia berkata kepada seorang pria parubaya di sampingnya. Pak Maus, itu dia orangnya. Dialah pria bangsat itu. Berani-beraninya orang negara Nagon merajalela di sini. Pria parubaya bernama Maus itu memiliki mata yang runcing dan tampak seperti ular berbisa. Dia terlihat sangat kejam. Senapan di tangannya juga terlihat sangat canggih. Sepertinya senapan itu telah dikembang untuk waktu yang lama, jadi ia pasti kuat. Kalau tidak, mereka tidak mungkin bisa membawa 300 orang dengan mudah. Selain itu, semuanya memiliki senjata yang canggih. Saat mendengar kata-kata Troy, Maus mengernyit dan menegurnya. Jangan beromong kosong. Untuk apa kamu mengungkit-ungkit negara Nagon? Troy tercengang ketika mendengar kata-kata itu, lalu dia berkata sambil tersenyum sinis. Pak Maus, bukankah negara Nagon adalah negara pecundang? Aku ingat dulu kamu pernah mengatakan itu. Maus mendengus, kemudian dia berkata, itu dulu. Kedepannya, wilayah barat dan negara Nagon. Lupakan saja. Maus ingin mengatakan sesuatu, tapi akhirnya dia menggertakkan gigi dan menutup mulutnya. Orang biasa tidak punya nyali untuk membicarakan hal-hal itu dengan santai. Bahkan Maus sendiri tidak berani mengungkitnya dengan santai. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan mendapat masalah. Baik. Troy mengangguk, kemudian berkata, Pak Maus, setelah kamu menangani brengsek itu, aku akan menepati semua hal yang telah kujanjikan denganmu. Maus mengangguk, lalu dia melangkah maju dan menatap Valentino. Setelah beberapa detik, Maus berkata kepada Valentino, katakan. Ekspresi Valentino tidak berubah saat dia bertanya. Apa? Kata-kata terakhirmu. Setelah kamu mengucapkan kata-kata terakhirmu, aku akan membunuhmu. Kata Maus dengan santai sambil perlahan-lahan menarik pelatuknya. Seolah-olah menurut Maus, saat ini Valentino sudah adalah orang mati. Namun, inilah kebenarannya. Maus telah membawa 300 orang dengan heboh. Jika mereka tidak bisa membunuh Valentino, bukankah perjalanan ini menjadi sia-sia? Semua orang di sekitar berdiri tidak jauh sambil menyaksikan keramaian. Master Sunowo pun tidak bermaksud melerai. Dia duduk di kursinya sambil menyipitkan matanya, seolah-olah dia sedang menutup matanya dan beristirahat. Makin banyak orang yang mengejek dan menghina Valentino. Akhirnya Valentino tidak merasa hebat, kan? Bukankah dia bisa menembak mati orang? Sekarang, coba Valentino mengeluarkan pistolnya lagi. Sepertinya sebelum dia sempat mengeluarkan pistolnya, dia sudah dihajar sampai babak belur. Dengan kata lain, walaupun Valentino bisa mengeluarkan pistolnya dan membunuh orang, apa dia bisa menembak semua 300 orang di seberang itu? Melihat Valentino tidak berbicara, Maus segera berkata, kalau tidak ada kata-kata terakhir, aku masih akan membunuhmu. Lalu, dia perlahan-lahan mengangkat moncong senapannya. Setelah itu, dengan ekspresi datar dan tangan diletakkan di belakang punggung, Valentino maju beberapa langkah. Dia menatap Maus sambil bertanya, siapa yang memberimu nyali untuk membunuhku? Pada saat ini, detak jantung Maus tiba-tiba menjadi cepat. Kelopak mata kanannya terus berkedip, seolah-olah hal buruk akan terjadi. Maus perlahan-lahan melebarkan matanya. Dalam sekejap, dia merasa ngeri. Bab 2328, Dewa Wilayah Barat 5. Apa tatapan mata pemuda di depannya ini tidak terlalu menakutkan? Troy mungkin tidak bisa melihatnya,
tapi Mouse yang telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran tentu dapat melihatnya. Di mata Valentino ada aura membunuh. Aura membunuh yang sangat kuat. Aura seperti itu jelas bukan milik orang yang pernah membunuh 1 atau 2 orang saja. Valentino mungkin telah membunuh 100 atau bahkan 1000 orang. Pada saat ini, banyak pikiran yang melintasi benak Mouse. Akhirnya, dia menarik sebuah kesimpulan. Pemuda di depannya ini adalah orang yang tidak boleh disinggung. Namun, saat ini di belakang Mouse berdiri hampir 300 prajurit bersenjata. Walaupun Valentino adalah orang yang tidak boleh disinggung, apa yang bisa dia lakukan? Apa dia masih bisa menahan tembakan 300 senjata api? Setelah beberapa saat, Mouse mengernyit. Dia menatap Valentino dan bertanya, "Apa katamu? Aku bilang, siapa yang memberimu nyali untuk datang membunuhku?" Valentino berhenti. Jarak antara dia dan Mouse hanya kurang dari 5 meter. "Aku bisa membunuh kalau aku mau. Keberanian apa yang aku butuhkan? Atau kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tidak boleh dibunuh?" Mouse tertawa sinis dengan ekspresi menghina. Ekspresi Valentino masih tampak sangat tenang. Lalu, dia bertanya dengan datar. "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Kamu yakin kamu tidak akan menyesal?" Ketika kalimat itu ditanyakan, Mouse tercengang. Sepertinya dia benar-benar bukan pemuda biasa. Entah itu aura membunuh yang kuat di sorot mata Valentino atau ketenangan Valentino saat berhadapan dengan 300 prajurit bersenjata lengkap, semuanya membuat Mouse merasa takut. Sebenarnya siapa dia? Dia masih sangat muda dan dia adalah orang negara Nagon. "Kamu benar-benar lawak. Kesempatan apa yang kamu berikan pada kami? Kamu kira kamu sendirian bisa mengalahkan 300 orang? Hahaha." Trau tertawa sinis dengan ekspresi menghina. Yang lain di sekitar juga tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Valentino memang terdengar sangat konyol. Sekarang dalam situasi ini, jelas-jelas Valentino yang dalam masalah. Seharusnya dia memohon dan meminta maaf, kemudian meminta seseorang untuk melepaskannya. Namun, dia malah mengucapkan kata-kata seperti memberi kesempatan kepada pihak lain. Apa dia sungguh bukan sedang bercanda? Dia benar-benar konyol. Trai dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Menurut mereka, Valentino terlihat lebih seperti orang bodoh. Namun, hanya Mouse yang mengernyit dan tidak terburu-buru berbicara. Jika dia tidak memiliki otak untuk mengembangkan pasukannya menjadi seperti sekarang ini, dia pasti tidak akan berhasil sejauh ini. Karena itu, saat ini Mouse berpikir, Trai ingin harga dirinya. Namun, hanya orang seperti Mouse, yang benar-benar sudah pernah berada di medan perang dan mengalami hidup dan mati, yang tahu kalau harga diri itu tidak penting saat menghadapi hidup dan mati. Sebenarnya siapa kamu? Tadi aku telah berbicara terlalu cepat. Maaf." Setelah beberapa saat, Mouse mengangkat tangannya ke arah Valentino, kemudian dia meminta maaf. Kok. Semua orang terkejut. Ada apa ini? Kenapa Mouse tiba-tiba menjadi begitu baik terhadap Valentino? Jangan-jangan ucapan Valentino benar-benar telah membuat Mouse takut. Padahal Mouse tidak terlihat seperti penakut. Pasukan Mouse cukup terkenal di kota-kota sekitar. Semua orang tahu kalau anggota pasukan Mouse lumayan bersatu dan sering bertempur dalam pertempuran di mana mereka menang dengan jumlah yang lebih sedikit. Namun saat ini, setelah Valentino mengatakan sesuatu, Mouse sudah ketakutan. Ini aneh. Valentino melirik Mouse. Hanya bisa dikatakan kalau sikapnya yang telah menyelamatkan dirinya sendiri. Kamu ditanya, "Woi, siapa kamu?" Trai sangat marah, tapi dia tidak berani membentak Mouse. Jadi, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya kepada Valentino. Valentino menatap Mouse sambil berkata, "Aku adalah dewa wilayah barat. Wilayah barat yang kacau, kota perbatasan, termasuk daerah perdesaan di sini dan tanah yang sedang kalian injak, semuanya milikku. Sekarang,
Coba kamu bilang siapa aku. Setelah Valentino selesai berbicara, semua orang tampak bingung. Kata-kata yang begitu sombong itu terdengar seperti guntur menusuk telinga semua orang. Setelah beberapa saat, semua orang tersadar dan mereka tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar pandai membual. Hahaha. Perutku sakit sekali karena tertawa terlalu banyak. Bisa-bisanya orang negara Nagon berkata sini adalah wilayahmu. Kamu kira kamu siapa? Kamu pikir kamu adalah penguasa baru wilayah barat? Kamu pikir kamu adalah ketua asosiasi Maple Pavilion? Omong-omong tentang asosiasi Maple Pavilion, siapa nama ketuanya? Semua orang tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk dan menyindir Valentino. Banyak orang yang menatap Valentino dengan ekspresi menghina. Menurut mereka, apa yang dikatakan Valentino tidak hanya adalah lelucon, tapi Valentino sendiri juga adalah lelucon. Lebih tepatnya, dia adalah orang gila. Namun, setelah mendengar kata-kata Valentino, hanya Mouse yang tidak mengejek. Sorot matanya juga menjadi sangat serius. Mouse tidak pernah tampak begitu serius. Kamu... Mouse ingin mengatakan sesuatu, tapi kemudian dia menelan ludahnya. Dia tidak bisa berkata-kata. Dalam benaknya tiba-tiba muncul berita yang sedang beredar di wilayah barat. Ketua misterius Asosiasi Maple Pavilion adalah orang negara Nagon dan masih sangat muda. Selain itu, kalau tidak salah namanya entah Val apa. Saat ini, Mouse merasa jantungnya seperti telah berhenti berdetak. Dia bahkan merasa takut akan kematian. Mouse maju selangkah lagi, lalu dia membungkuk sedikit sambil bertanya. Apa nama Anda? Trau menggoyangkan senjata api di tangannya sambil berkata dengan kesal. Pak Mouse, namanya Valentino. Dia adalah orang bodoh. Ngung! Wajah Mouse langsung memucat dan kepalanya berdengung. Valentino. Valentino. Apapun tidak perlu dikatakan lagi. Nama Valentino sudah cukup untuk membuktikan semuanya. Mouse membelalakan matanya. Dadanya terus naik turun dengan cepat, seolah-olah dia sangat ketakutan. Walaupun Mouse tidak tahu nama lengkap ketua asosiasi Maple Pavilion, Mouse tidak akan meragukan Valentino. Mouse panik, dia benar-benar panik. Dia tidak yakin apakah Valentino di depannya ada hubungan dengan asosiasi Maple Pavilion. Tapi meski kemungkinannya hanya sedikit, Mouse tidak berani bermacam-macam. Mouse perlu berjaga-jaga. Jika Mouse menyinggung iblis yang kemarin telah membantai 200.000 orang, sepertinya nanti dia ingin mati pun bakal kesulitan, kan? Ya, aku Valentino. Valentino mengangguk. Tatapan matanya tampak seperti sedang mengejek. Wajah Mouse terus berkedut. Rasa takut menyelimuti hatinya. Valentino pasti sedang mengisyaratkan sesuatu padanya. Dasar brengsek! Tidak usah bersikap sombong begitu. Troy mendengus, lalu dia segera mengangkat SMG-nya untuk membidik Valentino. Dasar brengsek! Pada saat ini, Mouse tiba-tiba berbalik lalu merebut senjata api itu dari tangan Troy. Kemudian, tanpa menunggu Troy bereaksi, Mouse sudah menamparnya dengan kuat. Bab 2329, pergi 6. Plak! Suara yang nyaring. Tamparan ini membuat Troy dan semua orang tercengang. Ruby, petani di sekitar, termasuk bawahan yang berdiri di belakang Mouse tampak bingung. Di antara hampir 1.000 orang itu, hanya Valentino dan Master Sunowo yang terlihat acuh tak acuh. Seolah-olah semua itu adalah hal yang normal. Tuan Mouse, ke-1, ini. Setelah beberapa saat, Troy menyentuh wajahnya dan menatap Mouse dengan bingung. Apa? Siapa yang kamu caci? Mouse terdiam sejenak, kemudian dia segera mencari sebuah alasan. Mouse tidak berani asal menebak identitas Valentino, apalagi berkata dengan asal. Troy tercengang saat mendengar itu, lalu dia segera menjelaskan. Tuan Mouse, aku bukan mencacimu. Aku mencaci Valentino si bodoh itu. Plak! Mouse maju selangkah, kemudian menampar Troy lagi.
Untuk apa kamu mencaci orang? Dan mana bule asal mencaci orang? Apa kamu tidak melihat ada pertapa di sana? Bisa-bisanya kamu berkata kasar di depan pertapa. Di mana sopan santunmu? Saat ini, Mouse terlihat seperti orang gila. Dia terus-menerus menampar Tray. Setiap tamparan itu sangat kuat sehingga tubuh Tray terdorong. Dalam sekejap, darah mengalir dari lubang hidungnya. Pemandangan itu membuat banyak orang melebarkan matanya. Sebenarnya, apa yang sedang dilakukan Mouse? Bukankah dia datang untuk mendukung Tray? Kenapa dia tiba-tiba menangkap Tray, lalu memukulnya? Tuan Mouse, sebenarnya apa salahku? Tray terlihat bingung, tapi dia tidak berani menghindar, jadi dia hanya bisa membiarkan dirinya dipukul. Kamu! Pokoknya, kamu salah! Mouse tidak bisa mengatakan alasannya. Dia lanjut memukul. Baik. Tuan Mouse, aku salah. Tray tidak berani berdalih lagi dan buru-buru memohon ampun. Wush! Mouse berhenti sejenak, lalu bertanya. Apa salahmu? Tray makin bingung. Dia mana tahu apa salahnya? Tray tidak akan pernah bisa menduga kalau Mouse memukulnya karena Valentino. Awalnya, Mouse datang ke sini untuk membantu Tray menghajar Valentino. Bagaimana Tray bisa tahu kini Mouse memukulnya karena Valentino? Tray menutup kepalanya dengan kedua tangannya sambil terus berkata, pokoknya, aku salah. Apapun yang kulakukan salah. Seharusnya aku tidak melakukannya. Benar. Seharusnya kamu tidak melakukannya. Pokoknya, kamu salah. Mouse mengangguk, kemudian dia menatap Valentino sambil tersenyum. Orang-orang di sekitar yang dari tadi memperhatikan Mouse pun terkejut. Ada yang aneh dengan sikap Mouse terhadap Valentino. Mouse menatap Valentino seolah-olah dia sedang melihat bosnya. Apa yang telah terjadi? Namun, ketika Mouse baru saja tiba, dia jelas memiliki sikap ingin membunuh Valentino. Semenjak Tray menyebut nama Valentino, sikap Mouse berubah drastis. Apakah nama Valentino benar-benar memiliki arti khusus? Atau apakah Valentino mempunyai latar belakang yang kuat? Saat ditatap oleh semua orang, Valentino melambaikan tangannya sambil berkata, cukup, cepat pergi. Setelah Valentino mengatakan itu, semua orang tercengang lagi. Dengan siapa dia berbicara? Dia menyuruh siapa pergi? Semua orang melihat mata Valentino sepertinya tertuju pada Mouse. Apa katanya? Apa dia sudah gila? Berani-beraninya dia menyuruh Tuan Mouse pergi. Dia pasti sudah gila. Semua orang membelalakan mata mereka dengan kaget. Siapa Mouse? Dia adalah ketua dari pasukan Mouse. Setidaknya dia mempunyai 300 atau 500 bawahan dan semuanya bersenjata. Dia bahkan lebih terkenal di kota-kota kecil sekitar. Tidak berlebihan untuk mengatakan kalau menurut para petani ini, nama Mouse adalah keberadaan yang sangat penting. Namun saat ini, Valentino malah langsung menyuruh Mouse pergi. Apa-apaan dia? Dia benar-benar ingin mati, ya? Namun, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Mereka melihat Mouse tidak hanya tidak marah, tapi dia juga mengangguk dan membungkuk kepada Valentino. Baik. Sekarang aku akan pergi. Sikap Mouse membuat mata semua orang melebar dan detak jantung mereka menjadi cepat. Dia akan langsung pergi. Tidak, aku pasti sedang bermimpi. Cepat cubit aku. Tidak, kamu tidak sedang bermimpi karena aku juga mendengarnya. Tuan Mouse sungguh berkata dia akan pergi. Astaga! Semua orang terus berbisik-bisik. Sikap Valentino mengejutkan mereka, tapi sikap Mouse lebih mengejutkan mereka. Apakah ini kekuatan dari nama Valentino? Tuan Mouse, Kak, kamu masih waras, kan? Tray yang berdiri di sampingnya tidak bisa menahan dirinya lagi, jadi dia bertanya pada Mouse dengan mata terbelalak. Kamu sudah dihina olehnya, tapi kamu masih bersikap begini rendah hati. Bagaimana kamu bisa sesabar itu?
Mouse menunjuk Valentino sambil membentak Troy. Pergi sana! Siapa yang menyuruhmu berbicara? Apakah kamu tahu siapa dia? Siapa dia? Troy tanpa sadar menatap Valentino dengan curiga. Tidak hanya Troy, tapi orang-orang di sekitar, termasuk Ruby, juga menoleh ke arah Valentino. Mereka juga merasa curiga seperti Troy. Mereka juga ingin tahu identitas menakutkan seperti apa yang dimiliki pemuda itu. Dia adalah seseorang yang tidak mampu kamu singgung. Dia adalah Tuan Besar Valentino. Mouse ingin menunjuk Valentino, tapi dia segera menurunkan tangannya kembali. Jika Valentino sungguh adalah ketua asosiasi Maple Pavilion, Mouse mana berani menunjuk Valentino? Perilaku tidak sopan seperti itu sudah cukup bagi Mouse untuk mati berkali-kali. Trey, serta orang-orang di sekitarnya berseru dengan serempak. Tuan Besar Valentino! Tuan Besar Valentino! Bahkan ketua pasukan prajurit bayaran seperti Mouse harus memanggil Tuan Besar Valentino. Betapa menakutkan dan kuatnya identitas Valentino? Mouse tidak ingin menjelaskan terlalu banyak kepada semua orang itu. Dia berbalik lalu tersenyum sambil bertanya kepada Valentino. Tuan Besar Valentino, apakah Anda merasa puas dengan hal ini? Kalau Anda merasa saya tidak menanganinya dengan baik, saya akan terus melakukannya. Atau kalau Anda punya saran, Anda boleh memberitahu saya. Saya pasti akan melakukannya untuk Anda. Sudah cukup. Tapi, pria bernama Troy ini. Ucap Valentino, kemudian dia berhenti sejenak. Pada saat ini, Troy pun menarik napas dalam-dalam. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Saya, Tuan Besar Valentino, saya. Raut wajah Troy tampak sangat muram. Jantungnya juga berdebar. Saat ini, dia bahkan merasa sepertinya jantungnya sudah mau melompat keluar. Aku pernah bilang padamu kalau aku akan melepaskanmu sekali. Tapi, lain kali kalau kamu memprovokasiku lagi, apa yang akan terjadi padamu? Sudah pernah kubilang, kan? Bab 2330, Mati 7. Valentino menatap Troy dan beberapa pria paruh baya di belakangnya dengan datar. Hari itu, ada 4 atau 50 orang yang pergi ke rumah Ruby bersama Troy. Yang lainnya patuh dan tidak berani terus mengganggu Valentino. Namun, 5 atau 6 orang parubaya itu berkomplot dengan Troy dan pergi mencari pasukan prajurit bayaran kota. Jika bukan karena Mouse pintar, sepertinya semua 300 senjata itu sudah diarahkan ke kepala Valentino, kan? Karena Troy ingin membunuh Valentino, bagaimana bisa Valentino membiarkannya? Valentino perlahan-lahan melangkah maju sambil bertanya pada Troy. Aku sudah bilang kamu akan mati. Tapi, sepertinya kamu menganggap kata-kataku sebagai lelucon. Dan hal yang paling menjengkelkanku adalah orang tidak menganggap serius kata-kataku. Jadi, apa yang harus kulakukan padamu? Tuan Besar Valentino, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Tolong maafkan saya. Maafkan saya. Troy berlutut di tanah, lalu terus-menerus bersujud kepada Valentino sembari memohon. Dia bersikap sangat rendah hati. Namun, Valentino bergeming. Dia telah melihat banyak adegan seperti itu. Saat Troy merasa dia memegang semua kekuasaan, seketika dia menjadi sangat angkuh. Dia seakan-akan adalah pria terhebat di dunia ini. Sekarang, setelah Troy kehilangan dukungan kuat Mouse, Troy langsung menjadi sangat baik dan rendah hati. Saat ini, dia terlihat sangat sengsara dan menyedihkan. Namun, orang terlihat kasihan pasti karena dia mempunyai kesalahan. Saat itu Troy memiliki pikiran buruk tentang Ruby. Ketika dia menyuruh bawahannya menghancurkan meja makan Valentino, seharusnya Troy tahu hari ini akan tiba. Karena itu, Valentino tidak akan memaafkan Troy meskipun ada Master Snow. Aku sudah bilang kamu akan mati. Kalau aku melepaskanku, bukankah ucapanku benar-benar menjadi sebuah lelucon? Haha. Valentino tertawa sinis, kemudian dia langsung mengeluarkan pistolnya. Sekarang,
dia harus membunuh Trai untuk menjadikannya sebagai pelajaran. Ini seperti kebenaran yang disadari Valentino di kota Neo. Hanya ketika kamu menakuti musuhmu dan benar-benar menaklukkan mereka, kamu dan orang-orang di sekitarmu baru akan aman. Buat musuhmu takut padamu, maka kamu akan aman. Sekarang, Valentino selalu menganggap kalimat itu sebagai panduan untuk melakukan sesuatu. Sekarang, dia ingin semua orang takut padanya. Tino. Pada saat ini, Ruby berjalan menghampiri Valentino, lalu meraih lengannya. Ada apa, Bibi Ruby? Valentino mengernyit, tapi dia masih meletakkan pistolnya. Ruby menghela napas, lalu menjelaskan dengan lembut kepada Valentino. Kamu tidak boleh membunuhnya. Setidaknya, kamu tidak bisa membunuhnya di depan Master Sunowo. Bagaimanapun juga, Master Sunowo adalah seorang pertapa. Kalau kamu membunuh di depannya, aku khawatir dia menjadi tidak menyukaimu. Nanti, saat kamu ingin dia menjawab keraguanmu, dia pasti tidak akan berbicara. Tadi kamu sudah melihatnya sendiri. Valentino mengerutkan keningnya. Tadi dia memang telah melihat Master Sunowo menjawab pertanyaan semua orang. Kalau Master Sunowo tidak ingin menjawab keraguan seseorang dan meskipun orang itu berlutut, Master Sunowo tetap akan bersikap cuek. Hanya bisa dikatakan kepribadian Master Sunowo memang sangat aneh. Dia bukan sekadar murid agama yang kepribadian welas asih. Kalau Master Sunowo menjadi tidak menyukai Valentino karena Valentino membunuh Trai, itu akan sayang sekali. Lagi pula, bagi Valentino, Trai boleh dibunuh atau tidak. Valentino terdiam selama beberapa detik, lalu dia menoleh Master Sunowo yang berdiri di kejauhan. Sekarang Master Sunowo telah menyimpan semua barang-barangnya dan sedang duduk bersila di tanah dengan mata tertutup. Jika Valentino tidak salah menebak, seharusnya Master Sunowo sedang menunggu Valentino. Valentino perlahan-lahan menyimpan pistolnya sambil berkata, "Bawa dia pergi! Aku tidak ingin melihatnya lagi." Begitu Valentino mengatakan itu, Mouse terus-menerus mengangguk. Kemudian, Mouse segera menyuruh bawahannya untuk menangkap Trai. Mouse tentu saja memahami maksud Valentino. "Tuan Besar Valentino, ampun. Ampun, Tuan Besar Valentino." Trai juga tahu apa yang selanjutnya akan dilakukan Mouse padanya, jadi dia segera memohon. Namun, bagi orang seperti Mouse, membunuh orang seperti membunuh ayam. Trai yang terus-menerus menangis ditarik oleh Mouse dan yang lainnya. Siapapun bisa berpikir kalau hidup Trai mungkin sudah akan berakhir. Valentino tidak langsung membunuhnya, tapi Mouse pasti akan melakukan hal sesuai keinginan Valentino. Mouse dan yang lainnya datang dan pergi dengan cepat. Dalam sekejap, mereka sudah menghilang dari pandangan semua orang. Valentino berbalik, kemudian berjalan menuju Master Sunowo. Saat ini, status Valentino di hati semua orang langsung naik pesat. Jadi, melihat Valentino datang, semua orang pun tanpa sadar memberinya jalan dan tidak berani menghentikan Valentino. Di depan semua orang, Valentino langsung berjalan menghampiri Master Sunowo. "Master Sunowo, tolong beri Valentino beberapa petunjuk." Valentino pun membungkuk kepada Master Sunowo dengan tulus. Master Sunowo membuka matanya, lalu menatap Valentino selama 2 detik. Setelah beberapa saat, Master Sunowo bangkit lalu berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Valentino terdiam sejenak, kemudian dia juga mengikuti Master Sunowo seperti murid yang berperilaku baik. Master Sunowo berhenti di depan Ruby, lalu berkata, "Ruby, tolong bawa jalan." Ruby langsung melebarkan matanya, lalu dia mengangguk dengan tersanjung sebelum memimpin jalan. Orang-orang di sekitar memandang Ruby dan Valentino dengan sangat iri. Apakah Master Sunowo pergi ke rumah Ruby untuk berbicara dengan Valentino sendirian? Kehormatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Namun, mereka tahu meskipun mereka iri, itu tidak berguna. Jadi, mereka hanya bisa bubar dengan pasrah. Sepanjang jalan, mereka bertiga tidak berbicara. Dalam sekejap, mereka sudah tiba di rumah Ruby. Begitu mereka masuk ke rumah, wajah Ruby yang awalnya tersenyum tiba-tiba menjadi pucat.
Pintu-pintu di dalam rumah terbuka, bagian dalam kamar juga diobrak-abrik. Seakan-akan ada pencuri yang telah masuk. "Troy jahat sekali!" Ruby langsung mengira Troy yang telah menyuruh bawahannya untuk menghancurkan rumah Ruby. Namun, Valentino mengernyit. Dia melihat ke depan, kemudian dia mendengar ada suara dan melihat ke ruangan tertentu. "Ini bukan perbuatan Troy. Dia tidak perlu melakukan hal seperti ini. Ada orang di kamar itu." Valentino menyipitkan matanya, lalu dia berjalan. "Bam!" Pada saat ini, pintu ditendang buka oleh seseorang. "Ruby, apa rumah masih ada uang?" Suami Ruby keluar dari kamar tersebut. Saat dia melihat Valentino, pria itu tercengang. Kemudian, dia mengingat siapa Valentino. "Kamu masih berani datang?" Pria paruh baya itu membelalakan matanya dan tampak sangat marah.